Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Sairi. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Teman-teman, saya ingin memberikan update untuk seputaran Bitcoin, but before saya berikan update-nya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang kemarin sudah bergabung di dalam live Zoom saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di sana, informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman dan tentunya ada input-input positif yang bisa ditampung oleh teman-teman semua. So, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pergerakan Bitcoin dan ada satu artikel yang menurut saya cukup menarik ingin saya sampaikan ke teman-teman dan ini tentunya berkaitan dengan semacam strategi atau semacam apa ya kalau kita bilang kalau kita bilang cara mainnya lah atau blueprintnya para whales lah ya. Nah, jadi gini teman-teman, ini adalah satu artikel datang dari The Daily Hodl ya, membahas tentang seseorang yang dinamakan dengan Raoul Pal. Ya, namanya yang namain sih, bukan saya. Macro Guru Raoul Pal says crypto bull market will take the path of most pain. Jadi, yang dimaksud oleh dia sekilas, by the way buat yang belum tahu, maksudnya si guru si Raoul Pal ini adalah seorang CEO dari company Real Vision. Nah, Real Vision ini adalah satu company yang memang bisa dibilang fokus utamanya itu adalah ke arah analisis financial market. Jadi di sana ada banyak financial expert dan salah satunya adalah si Raoul Pal ini. Nah, dia menjelaskan sebenarnya dia merasa kripto ini masih bullish teman-teman. Cuman memang dia memperingatkan bahwa market itu pastinya itu nggak akan melalui jalur yang mulus ya. Dalam arti ketika kita semua sudah mulai confident terhadap kondisi bull market atau bull cycle yang akan finish pada tahun 2021 ini, which is Desember, karena seperti di tahun 2013 ya dan 2017 itu juga sama-sama di Desember finish daripada si bull cycle-nya. Disitulah ketika orang-orang sudah mulai merasa bahwa oke, kita sekarang sedang memasuki fase bear market, sudah mulai masuk ke bear market atau cycle kali ini itu akan berbeda dari 2013 dan 2017, which means bull market itu akan segera berakhir dan bahkan berakhir sebelum tutup Desember 2021. Karena teman-teman lihat kondisi penurunan yang terjadi pada Bitcoin beberapa hari terakhir itu cukup signifikan. Bahkan kalau bisa kita nilai teman-teman ya, berdasarkan penurunan dari highest point-nya itu sekitar 30% kurang lebih atau 28%-an. Dan tentunya pada saat kondisi ini saya cukup yakin kondisi Fear and Greed Index itu sudah menunjukkan indeksnya berada di kategori Extreme Fear. Which means memang sudah banyak orang yang mungkin sudah beranggapan bahwa oke, bear market akan segera datang dan bull cycle akan segera berakhir, teman-teman. Ya, nah dijelaskan oleh si Raoul Pal kenapa saat ini nggak bisa naik, teman-teman. Ya, pertama karena institution belum pada masuk. Oke, jelas banget dong pada saat kemarin ETF di-approve, itu kan ETF posisinya di-approve pada saat Bitcoin-nya sudah up, teman-teman ya. Dari $40.000 bahkan sudah up sekitar 50 ribuan, terus ETF akhirnya di-approve, dan itu yang menyebabkan market Bitcoin semakin melonjak naik lagi ya. Jadi posisinya retail investor itu belum masuk, teman-teman. Dan menurut si Raoul Pal, jalan menuju ke bull cycle kali ini itu akan berbeda karena menurut dia yang menyakitkan itu adalah ketika kita udah pede nih bahwa bear market datang, which is kita udah nggak pegang kripto, kita udah yakin bahwa ini saatnya exit dari kripto, kita take profit mungkin dari kripto-kripto yang kita udah beli di harga murah, mungkin kayak sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Disitulah harusnya market suddenly spike out ya, karena retail investors, yang terutama investor retail ini dalam arti bukan retail kayak kita ya, yang kelas mainnya tuh miliaran gitu. Kita berbicara retail investor ini udah yang mainnya billion dollar bahkan, teman-teman. Million atau billion dollar gitu loh. Karena kita berbicara retail investor yang transaksinya aja itu nggak confident pakai exchange. Mereka harus menggunakan ETF ya. Istilahnya menggunakan fitur ETF yang sudah di-approve, baru dia bisa melakukan transaksi atau dia confident melakukan transaksi. Which means hal itu terjadi karena basically uang mereka banyak, teman-teman. Jadi mereka bukan transaksi yang istilahnya duit-duit kecil lah kita ngomongnya, teman-teman ya. Nah, terus institution bakal masuk dengan kondisi yang lebih discount tentunya, dan pada saat kita semua mungkin kalau kita bilang bahasa Inggrisnya itu caught off guard, berarti kondisinya lengah lah gitu ya, kurang lebih, teman-teman ya. Jadi teman-teman, institution dia katakan adoption itu nggak bakal pergi, which means ya, perbankan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini dijelasin juga sama dia dan menurut saya bener banget sih. Institution tend to make asset allocation
decisions by quarters. Jadi kayak perbankan itu biasanya mereka mendecide ya kayak per kuartal gitu loh. Kayak misalkan contoh, berarti kalau misalkan sekarang kan Desember mau penutupan nih, paling nggak mereka bikin laporan keuangan, tutup buku dulu ya kan, terus kayak berurusan dengan perpajakan dulu dan lain sebagainya. And then memasuki Januari 2022 harusnya di situ mereka baru mulai ada meeting-meeting nih, kayak istilahnya alokasi aset mereka mau ditaruh di mana-mana aja teman-teman. Dan seharusnya ini yang dimaksud oleh si Raoul Pal tadi ya, dan itu dijelaskan menurut saya itu make sense juga ya. Jadi kayak menurut pendapat dia atau tebakan dia berdasarkan yang tadi dijelaskan, itu harusnya Januari ke Maret tahun depan we are going to see a huge inflow because the ETF will be out, so pension funds and everybody else, I think it's going to push it out a lot further. Jadi kayak kripto bagi dia harusnya nggak mungkin di sekitaran segini, terutama Bitcoin nggak mungkin di kisaran sekitar 50 ribuan, bakal bisa lebih tinggi lagi. Itu menurut pendapat dia loh ya teman-teman ya. So jadi dia berpikir bahwa rally kripto itu akan terextend sampai pertengahan 2022, which is kurang lebih di bulan Maret sampai dengan Juni ya. Jadi antara Maret sampai Juni itu masih akan berlangsung bull cycle-nya. Jadi bull cycle kali ini itu akan berbeda dari 2013 dan 2017. Sebenarnya itu jelas banget, karena kita sudah sempat bahas juga di video kemarin ya teman-teman, atau di Zoom kemarin, bahwa yang namanya institution dan country adoption itu sudah makin aware dengan kondisi Bitcoin itu bisa berpotensi menjadi salah satu aset alokasi mereka untuk memprevent terjadinya inflation teman-teman. Which means ya, ini adalah satu hal positif, tapi memang kita ngelihat ini blueprintnya secara jangka panjang. Bukan kita ngomongin hari ini, terus berharap besok tahu-tahu udah gain naik sampai ke $70.000. It's not like that, teman-teman ya. Karena ini kita berbicara aset yang saat ini itu diperebutkan seluruh orang di dunia. Ya nggak seluruh sih. Mungkin beberapa orang yang aware terhadap cryptocurrency di masa depannya aja. Jadi ya, ini yang sekarang sedang terjadi gitu. Terutama buat negara-negara, institution yang mau ikut masuk ke dalam ranah cryptocurrency, ya itulah yang sedang terjadi teman-teman kurang lebih ya. Nah, jadi kondisi kemarin itu kita ngelihat memang drop yang istilahnya yang terjadi pada kripto itu cukup signifikan teman-teman. Dan beberapa kita ngelihat ada pendapat seperti dampak dari si coronavirus, which is ini sebenarnya kita udah sempat bahas teman-teman ya. Kalau Omicron memang benar-benar seberbahaya itu atau selittle itu, artinya dampaknya nggak bagus buat kondisi ekonomi Amerika dan juga negara-negara lain, which is akan ada lockdown lagi, kemudian juga akan ada pengangguran yang meningkat lagi, dan juga kondisi ekonomi bisa semakin terpuruk lagi. Dan kalau kondisi ekonomi terpuruk, otomatis greenback atau dolar itu juga akan mengalami penurunan value lagi. Artinya kemungkinan inflasi akan berlangsung lagi, artinya mereka kemungkinan akan cetak uang lagi, which means sebenarnya ini yang tidak diinginkan sama si Jerome Powell. Jadi memang main fokusnya dia saat ini, karena dia juga sudah terpilih kembali untuk melanjutkan di posisinya dia saat ini, ya udah pasti teman-teman, dia bakal berusaha untuk istilahnya bukan apa ya, menguatkan kembali nilai dolar lah ya. Istilahnya inflasi yang kemarin dia pengen fokus ke deflasinya, dan sekarang harusnya mulai recovery istilahnya untuk kondisi perekonomian di Amerika Serikat. Dan hal tersebut seharusnya ya berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi si Omicron ini. Tapi memang kalau misalkan berdasarkan blueprintnya sudah jelas bahwa in the end memang mereka fokus pengen jatuhin harga kripto dulu ya. Balik lagi, bukan ini aja main fokusnya, tapi ada dolar juga, ada kondisi ekonomi suatu negara juga. Which means ini kan harus naik teman-teman. Ya kita berbicara hal ini tuh harus naik. Kalau misalkan ini naik, kriptonya turun, ini kripto juga menjadi satu peluang lagi atau opportunity lagi untuk mereka kembali serok di harga yang lebih murah. Dan teman-teman bisa lihat teman-teman ya, ini berdasarkan Binance Futures aja, kita lihat BTC USDT Perpetual ya, which is ini futures market. Saat ini 71% itu orang masih ngelong loh teman-teman. Nah, berarti bukanlah suatu hal yang mustahil ya kalau suddenly kita bakal ngelihat satu kali lagi shakeout yang terjadi pada market kripto sebelum nanti dia menentukan direction ya. Which means sebenarnya kalau misalnya kita lihat berdasarkan technical analysis sendiri, itu sudah ada beberapa indikasi bahwa market kripto atau Bitcoin terutama itu sudah mulai menunjukkan potensi bottomnya. Tapi balik lagi teman-teman, seperti yang tadi kita jelaskan, kalau memang ini adalah permainan para whales ya,
who knows teman-teman, kita bakal ngeliat diskon yang lebih deep ya. Nah, oke, so kita akan bahas secara price actionnya. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita akan masuk ke time frame weekly terlebih dahulu. Sebenarnya untuk time frame weekly, saya menggunakan yang namanya chart Bitcoin logarithmic growth curve, which means teman-teman harusnya tahu ya, ini juga menggambarkan cycle yang terjadi pada market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini menggunakan chart Bitcoin yang indeks teman-teman, which is ini biasanya dia menyajikan chart dari pertama kali kripto diperdagangkan, terutama Bitcoin ya, itu selalu dia menyentuh bagian top daripada Bitcoin logarithmic growth curve before akhirnya kita memasuki bear market teman-teman. Ini adalah fase 2013 akhir dan bear market sampai kisaran 2015, which is ini sebetulnya kurang lebih 2 tahun ya setelah 2013 akhir gitu. Nah terus 2017 peak of bull cycle itu di Desember juga, dan memasuki awal tahun 2018 kita masuk ke bear market lagi teman-teman. Dan sekarang posisinya itu di 2022 kita ngelihat 2020 sampai 2021 kita ngelihat bull cycle berjalan teman-teman, dan so far ini sampai di pertengahan tahun 2021 aja kita belum mencapai peak ya. Dan itu udah pasti gitu loh, maksudnya kalau misalkan berdasarkan bull cycle yang sudah harusnya kan peak atau puncak daripada bull cycle itu berada di kisaran akhir Desember, dan maksudnya pertengahan Desember atau bulan Desember, which means harusnya ya sekarang ini teman-teman harusnya kita udah berada di dekat kisaran 100 ribuan something gitu loh. Makanya sebenarnya prediction yang dilakukan oleh si Plan B menurut saya itu simple mengikuti Bitcoin logarithmic growth curve ini yang akhirnya dibikin jadi indikator dinamakan dengan stock to flow teman-teman. Jadi kalau misalnya dengan kondisi sekarang kita ngelihat apa yang perlu kita perhatikan teman-teman, sebenarnya simple banget, sederhana aja. Kita coba lihat pada Bitcoin logarithmic growth curve ini, karena basically ini adalah angka Fibonacci retracement teman-teman ya, bahwa weekly Bitcoin itu wajib bisa close back di atas area ini teman-teman ya, which is ini adalah Fibo 38,2% kalau nggak salah teman-teman ya, harusnya sih iya sih ya. Ya benar, Fibo 38,2%, saya hilang ini tuh ya kan 38,2%, which means kita harus bisa close back di atas level tersebut. Jadi kalau memang demikian, ini yang terjadi adalah proses retest aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan secara time frame weekly, kita akan hilangkan dulu si Bitcoin logarithmic growth curve, terus kita lihat di sini ada exponential moving average 21, lalu kita akan tambahkan juga si EMA. Saya munculkan dulu teman-teman exponential moving average ya. Oh sorry, kelebihan kayaknya ya, saya punya indikator terlalu banyak. Ya kurang lebih kayak gitulah ya teman-teman ya. Kita ngelihat exponential moving average 21 terlebih dahulu, dan harusnya sih saya coba pakai chart yang ini aja. Oke, wait a second, let me check dulu. Oke, ini ya di time frame weekly teman-teman, kita akan cek. Lalu kita bisa lihat teman-teman bahwa saat ini exponential moving average 55 itulah yang sedang dites terhadap Bitcoin di time frame weekly. Dan sebenarnya ini udah saya sempat sampaikan ya melalui Zoom kemarin, bahwa kita bisa ngelihat ada potensi market Bitcoin itu bisa aja ngebentuk semacam ABC correction, which is ini adalah wave B-nya kita, dan saat ini mungkin target berikutnya itu adalah masuk ke fase korektif yang lebih deep, which is potensi di wave C-nya teman-teman. Jadi ini kurang lebih gambarannya adalah ABC irregular atau expanded flat corrective pattern teman-teman ya. Baru kita akhirnya finishing di wave 4 sebelum akhirnya penutupan di wave 5 yang harusnya sih berdasarkan pembicaraan dari si roll Paul itu jadi cocok teman-teman. Dalam arti ya jika demikian mungkin extend bull cycle-nya itu baru terjadi sampai dengan Juni pertengahan 2022 mendatang teman-teman ya. Ini penjelasan singkat dan sederhananya. Oke. So itu tadi berdasarkan time frame weekly ya, gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi kita sedang berusaha untuk bisa close back di atas exponential moving average 55 dan juga di atas Fibonacci 38,2% pada Bitcoin logarithmic growth curve. Itu sebenarnya weekly yang kita perlu perhatikan teman-teman. Dan untuk saat ini, kalau misalnya secara time frame daily, ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik yang saya ingin munculkan atau saya ingin tampilkan ke teman-teman sekalian. Pertama, perlu kita perhatikan bahwa secara jangka pendek mungkin kita akan memasuki fase koreksi yang lebih panjang teman-teman, karena secara exponential moving average 21 dan 50 sendiri itu sudah mulai crossing, which is ini sebenarnya adalah bear cross ya. Dan seperti kejadian di sini teman-teman, bisa nggak dia kemudian terpantul kembali dan rebound kembali? Yes it can, tapi itu harus terjadi dalam kurun waktu
2-3 hari mendatang teman-teman, which is kita harus ngelihat dia recovery sesegera mungkin sehingga membentuk semacam V formation teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Nah pertanyaannya apakah possible? Nah ini kita belum tahu ya, kita perlu lihat beberapa hal teman-teman. Pertama, kalau misalkan secara time frame daily sendiri, ini tadi saya baru sharing ke teman-teman di Advance ya, bahwasanya kita ngelihat di sini teman-teman terdapat yang namanya key support ya pada kisaran $53.000. Jadi ini sebelum kita bisa ngelihat dia recovery di atas $53.000, menurut saya pressure daripada seller itu masih akan cukup signifikan ya, akan tetap menghadang posisi Bitcoin untuk kembali bullish sesegera mungkin. Dan untuk kondisi support saat ini teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya ini adalah kondisi key resistance yang sebelumnya terbentuk pada kisaran bulan Agustus ya, sekitar $49.000. Dan kalau kita lihat dengan seksama teman-teman, ini berhentinya benar-benar di kisaran $49.500 itu ya. Kalau saya tambahkan lagi dengan Fibonacci retracement dan kita tarik misalkan dari beginning of rally-nya ya sampai ke penguatan terakhirnya, which is itu di kisaran 68.000 something, kita bisa ngelihat teman-teman di sini terdapat confluence of support, yaitu antara Fibonacci 50% dan juga si key support resistance yang ada pada kisaran $49.000 tersebut teman-teman. Jadi memang kalau misalkan demikian, apakah ini adalah support Bitcoin yang memang diperlukan untuk kita melihat dia mendapatkan diskon kembali dan akhirnya bisa rebound kembali? Karena selain itu ada beberapa indikasi juga yang saya pengen tunjukin ke teman-teman. Salah satunya adalah si Relative Strength Index ya teman-teman ya. Saya tunjukkan dulu. Nah, secara relatif strength index kita sama-sama lihat teman-teman. Ini adalah kondisi Bitcoin di harga $40.000, which is di kisaran 21 September. Dan sekarang Bitcoin di harga ya kurang lebih 49.000 ya diperdagangkan per hari ini, itu berada di kisaran indeks relative strength index yang jauh lebih kecil, which is ini sebenarnya yang menunjukkan secara nggak langsung ada yang namanya hidden bullish divergence teman-teman. Nah tinggal pertanyaannya nih, apakah hal tersebut bisa dikonfirmasikan oleh Bitcoin bahwa ini adalah kondisi yang tepat ya, bahwa ini adalah bottom yang tepat bagi Bitcoin. Nah ini kita perlu menunggu istilahnya beberapa konfirmasi untuk memastikan hal tersebut berpotensi terjadi pada Bitcoin untuk saat ini. Dan secara time frame kecil, kalau kita bahas dari time frame hourly ya teman-teman ya, ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Ya, saya akan hilangkan dulu. Ya. Pertama, yang paling simpel kita lihat dari exponential moving average dulu ya teman-teman. Secara 1 jam kita itu sedang testing terhadap exponential moving average 21 dan juga 34. Lalu kalau teman-teman perhatikan, sepanjang sesi Asia dan Eropa pada perdagangan hari Minggu ini, Bitcoin itu sebenarnya flat ya, atau tersideways di kisaran level ini. Jadi kalau saya lihat nih teman-teman, sebentar lagi atau sekitar 30 menitan lagi kita akan memasuki sesi New York, dan seharusnya hal tersebut baru akan menjadi menarik untuk Bitcoin karena dia baru akan set kira-kira arah mana yang akan dicapai oleh pergerakan Bitcoin setelah koreksi yang terjadi ini gitu. Ini saya consider sebagai koreksi loh ya. Kenapa? Karena jelas banget teman-teman. Ini kita masuk ke bear atau bear market atau bearish ya, istilahnya small momentum untuk bearishnya. Lalu di saat bersamaan kita terkoreksi atau terpullback teman-teman. Jadi kalau misalkan sideways yang diciptakan ini pada dasarnya adalah untuk menciptakan harga yang lebih rendah lagi, itu masih possible ya. Karena ingat teman-teman, seperti yang saya sampaikan, as long Bitcoin belum break dari dia punya bearish istilahnya big fund sellers atau zona dia melakukan pressure terhadap Bitcoin, maka disitulah kita belum bisa memastikan Bitcoin itu kembali bullish teman-teman. Apalagi kita sama-sama tahu sekarang $53.000 ini adalah key supportnya kita. Jadi kalau misalkan kita belum recovery balik di atas $53.000, menurut saya secara bias saat ini untuk Bitcoin itu masih bearish. In the short term loh ya teman-teman, jangan salah paham. Kalau secara long term, clear banget kita masih bisa punya potensi untuk meneruskan penguatannya sampai nanti mungkin di kisaran $100.000. Oke, so saya rasa teman-teman itu aja update saya seputaran Bitcoin untuk hari ini. Mungkin sedikit panjang dan pembahasannya lebih banyak ke arah fundamental. Secara teknikal saya cuma sampaikan kira-kira apa yang saat ini saya lihat teman-teman. Nah, secara potensi kedepannya seperti apa, itu balik lagi tergantung nih, apakah Bitcoin itu breakout-nya ke arah atas atau dia cenderung breakdown dari sideways yang saat ini sedang berlangsung teman-teman. Ya, kita lihat dari situ dulu. Lalu teman-teman, pesan dari saya mungkin jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena kita bisa ngelihat
berbagai hal bisa terjadi dalam pekan ini ya, terutama teman-teman. Mengikuti dengan kondisi drop yang terjadi pada pergerakan beberapa hari lalu. Karena secara short term kita udah ngeliat ini sebenarnya memasuki downtrend. Memang secara long term kita masih lihat di sini dia uptrend gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan koreksi masih bisa berlanjut, diskon masih bisa diberikan kepada kita sehingga kita bisa dapat harga yang mungkin lebih cheap teman-teman ya, until dia breakout dari si key support yang tadi saya bicarakan atau key resistance yang saya bicarakan. Saya pribadi belum bisa menentukan ya kira-kira arah Bitcoin ini seperti apa. Mungkin kita lebih istilahnya lebih ke arah netral lah teman-teman untuk saat ini ya. Oke, so once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy dengan informasi yang saya sampaikan. Jika kalian suka dengan kontennya, make sure kalian like buttonnya dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian nonton sampai selesai, jangan lupa komentar juga 1% teman-teman, karena menurut saya dengan panjangnya konten kali ini, saya cukup yakin yang nonton mungkin nggak akan sampai habis ya teman-teman ya. Oke, so I think that's it teman-teman. Have a nice weekend. I'll see you guys again in the next update. Cheers.